alhamdulillah kemarin kita dapat muri karena kita berhasil mencapai 2.200.000 penonton di masa pandemi. Jadi kemarin kita dapat muri, Mas Menteri, alhamdulillah. Terima kasih. Biasa, luar biasa. Jadi apa itu? Ceritain dikit dong mengenai pengalaman Prilly waktu memproduksi film ini. Iya, jadi sebenarnya latar belakang kenapa tiba-tiba mau jadi produser itu karena saya tuh lagi berdiskusi sama sutradaranya. Kebetulan sutradaranya itu sahabat saya, Umay Syahab. Nah, terus ternyata kita punya keresahan yang sama dan kita punya visi yang sama. Kita percaya kalau film itu bisa jadi kendaraan yang sangat tepat untuk kita menyampaikan suatu pesan, dan kita sama-sama ingin raise awareness about mental health. Jadi bagaimana menjaga kesehatan mental khususnya untuk anak muda itu sangat penting. Bagaimana orang tua menghadapi anak dengan mental illness, bagaimana harusnya tanggapan guru-guru di sekolah kalau misalnya mempunyai murid yang punya mental illness, harus apa tindakannya. Nah, lalu kita berpikir kalau misalnya kita mensosialisasikan lewat seminar, mungkin yang nonton 1.000-2.000 orang. Tapi kalau kita bisa raise awareness lewat film, dikemas dalam satu cerita, dikasih bumbu-bumbu atau unsur-unsur yang menarik seperti unsur romantisnya, drama keluarganya, komedi, pesan itu akan lebih sampai ke yang nonton. Dan alhamdulillah kemarin akhirnya udah 2.200.000 yang nonton, dan banyak sekali respon-respon positif yang memberikan respon bahwa mereka sangat relate dengan isunya, dan akhirnya orang tua mereka lebih mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Jadi itu sih sebenarnya background kenapa mau memproduksi film, karena banyak banget pesan-pesan dan isu yang pengen diangkat lewat film. Iya, itu kan the power of film ya, bahwa bisa menyebar ke dalam benak dan identitas satu generasi kalau menyebar, dan kalau sukses seperti itu luar biasa. Isu mental health ini adalah salah satu isu menurut saya terpenting ya, bukan cuma buat pendidik tapi apalagi buat orang tua ya, untuk mengerti ya. Dan menurut saya salah satu masalahnya adalah bahwa mungkin di banyak kalangan masyarakat kita masih tabu mengenai isu kesehatan mental ini, dan buat saya itu hal yang harus kita hilangkan ini sebagai tabu. Harusnya semua anak bebas mengekspresikan kepada orang tuanya kalau dia punya masalah, dia punya isu, dia punya depresi, dia punya berbagai masalah psikis. Dan kalau itu bisa kita menjadi suatu budaya transparansi dalam bisa membahas di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, menurut saya banyak sekali masalah-masalah ini paling tidak ini bisa menjadi menjadi suatu pegangan buat anak-anak kita yang mengalami masalah ini. Dan terus terang kita harus jujur juga dong Mbak Prilly, semua kita menghadapi, apalagi kita yang punya profil profil besar ya, dan tanggung jawab besar, masalah kesehatan mental itu hal yang kita alami terus ya kan. Itu adalah perjuangan dalam hati kita kalau kita lagi down atau kita lagi up, dan bagaimana menjaga balance itu. Jadi ini bukan suatu tabu, ini harusnya kita diskusikan, dan dunia psikologi ini juga harusnya menjadi diakses oleh semua orang gitu, dan terapi dan lain-lain. Itu menurut saya sih itu yang kekurangan kita sekarang, harus terbuka gitu. Betul, makanya dengan diproduksinya film Kukira Karumah, setiap promosi film dan di saat kampanye berjalan, kita semua aktor-aktornya akhirnya terbuka dengan kondisi mental kita, apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya pergi ke psikolog itu bukanlah aib, tapi memang keperluan kita pergi ke psikolog, dan tidak harus yang pergi ke psikolog itu nunggu sakit dulu, tapi memang psikolog itu bisa menjadi teman kita bercerita untuk menghilangkan beban kita. Kalau misalnya kita tidak punya tempat cerita lain, maka kita nggak profesional, daripada kita melakukan hal-hal yang akhirnya negatif dan merugikan diri sendiri. Dan alhamdulillah kampanyenya kemarin berhasil, banyak sekali orang yang laporan udah berani pergi ke psikolog. Dan kalaupun tidak tahu caranya pergi ke psikolog atau tidak punya uang, kita ada komunitas-komunitas mental yang memang membantu dan mewadahi keluhan-keluhan mereka. Betul, itu luar biasa itu. Menurut saya ke depannya orang akan melihat periode ini sebagai ini masa yang jadul banget gitu, bahwa harusnya menurut saya di masa depan ya, pergi ke psikolog itu sama kayak nge-gym gitu loh. Jadi mau kita lagi sehat apa tidak sehat atau apa, terus kita membangun kekuatan atau otot mental kita, otot emosional kita gitu. Jadi terapi dan pergi ke psikolog itu adalah suatu hal yang sangat normal dan menjadi sehat
kita, jadi semakin kuat kalau kita melakukannya. Jadi nggak boleh jadi tabu, bukannya karena kita punya masalah mental dan itu menjadi hal yang membuat kita takut pergi, karena kita harus mengakui diri kita ada sesuatu yang salah. Tapi saya suka banget. Jadi sekarang sibuknya apa, Mbak Prilly? Jadi sekarang sibuknya masih di belakang layar. Jadi di PH saya Sinemaco kita mencoba untuk produktif tahun ini, untuk terus produktif memproduksi karya-karya. Sama saya masih syuting juga Mas Menteri, masih di depan layar juga. Jadi di depan layar, belakang layar, dan bisnis juga. Kalau Mas Menteri sendiri melihat kondisi film Indonesia sekarang, apalagi melihat 3 tahun belakang ini kita menghadapi banyak sekali tantangan ya Mas Menteri. Itu seperti apa Mas, dan harapannya tuh gimana sih Mas Menteri sendiri untuk film Indonesia? Iya, pastinya ya. Kalau dunia perfilman juga ini suatu hal yang saya dari kecil itu udah lumayan terlibat gitu di dunia perfilman. Kakak saya di dunia perfilman, banyak teman-teman keluarga saya ada di dunia perfilman. Jadi saya kecil, waktu saya umur 20-an tuh saya ngerjain kayak penerjemahan ke bahasa Inggris buat film-film Indonesia sempat. Iya. Oh, ya. Ya, dapat uang tambahan dulu. Jadi saya beberapa film Indonesia saya terjemahin ke bahasa Inggris buat audiens luar negeri gitu. Jadi dunia film, dan saya ngefans banget sama generally cinema industry. Dan menurut saya sangat terpukul ya pada waktu pandemi. Ada pro dan kontranya. Di masa pandemi tentunya tantangannya luar biasa buat semua budayawan di Indonesia gitu. Tetapi suatu hal yang cukup aneh adalah di masa pandemi ini, kalau nggak salah ya, kita belum pernah melihat sinema Indonesia mencapai prestasi di tingkat internasional setinggi pada saat di pandemi ini. Jadi kita ada aneh kan, jadi kayak ada 4 film kalau nggak salah, 4-5 film yang masuk International Film Festival, bahkan ada yang memenangkan penghargaan di Locarno International Film Festival. Jadi the first prize itu film Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu kan luar biasa, dan semua ini di masa pandemi gitu. Jadi di satu sisi memang terpukul industri perfilman di masa pandemi ini, tapi di satu sisi mungkin kreativitas, karena tertekan dengan semua situasi, kreativitas dan kemandirian daripada visi setiap produser jadi lebih berani gitu loh di masa ini. Dan selalu sama, kalau mau di bisnis ataupun di art itu sama, yang berani ngambil resiko duluan membuat sesuatu yang berbeda, itu yang biasanya akhirnya diapresiasi sama dunia internasional gitu. Dan saya melihat banyak sekali sinias Indonesia yang sekarang melihat contoh-contoh film-film itu yang menang-menang di festival atau ditayangkan di festival internasional, dan sekarang semangat gitu. Nggak semuanya mungkin bikin film yang komersial aja gitu, tapi seperti Mbak Prilly, ada message berbedanya, ada pesannya, ada misi sosialnya di luar hanya daya tarik komersialnya film tersebut gitu. Jadi saya excited sekali nih sekarang. Ini makanya salah satu yang bikin saya seneng banget dan excited adalah kita baru aja nih kemarin meluncurkan episode Merdeka Belajar, Dana Abadi Kebudayaan, dan namanya Dana Indonesiana. Nah, dan Mas Menteri. Iya, jadi boleh. Jadi ini Dana Indonesiana ini adalah hasil perjuangan kita dan Kemenq ya bersama untuk bisa menciptakan suatu wadah anggaran yang permanen, yang abadi, dan bunga daripada dana tersebut bisa membiayai berbagai macam jenis aktivitas kebudayaan gitu. Dan agak-agak beda di sini, sangat fleksibel penggunaannya karena ini dana abadi, jadinya dia akan terus menambah dana pokoknya, dan hasilnya atau hasil bunganya itu setiap tahun akan digunakan untuk mendanai berbagai macam bentuk. Jadi satu adalah dukungan untuk institusi-institusi. Jadi bukan per project aja, tapi kita bisa mendukung suatu institusi atau misalnya suatu venue, ya kan, atau suatu organisasi yang memayungi, misalnya organisasi budayawan dan lain-lain. Kita bisa buat produksi, ya, kita bisa produksi karya, tentunya produksi karya yang bisa menurut kami punya potensi ke panggung internasional, itu kami dukung. Jadi banyak sekali yang misalnya film-film hebat yang mungkin udah bagus banget tapi kehabisan dana kan, karena mungkin dari sisi investasi nggak terlalu menarik gitu karena bukan komersial. Nah di situ kita mendukung untuk preservasi juga. Jadi kita mau
membuat bukan hanya dokumenter tapi mengkodifikasi dan mendokumentasi misalnya karya-karya atau teknik-teknik maestro kita yang kalau nggak turun-temurun per generasi akan hilang gitu. Jadi ada komponen konservasinya juga dan tentunya dukungan distribusi internasional untuk konten-konten kita dan juga riset juga. Jadi ini 5 hal yang akan kita danai dengan Dana Abadi Indonesia. Nah, karena dulu itu dengan menggunakan APBN, kalau misalnya APBN lagi besar bisa, kalau enggak rendah. Jadi ini lebih stabil dan lebih fleksibel. Dan yang milih-milih itu bukan saya dan bukan kementerian. Kita membuat suatu komite, suatu council, panitia seleksi yang budayawan-budayawan gitu, yang melakukan seleksi daripada tim-tim yang mau di sponsor, yang mau diberikan hibah daripada Dana Abadi ini. Jadinya itu exciting banget sih buat saya bahwa akan ada selama-lamanya, walaupun misalnya saya udah nggak ada di sini, ini akan terus jalan gitu loh untuk mendukung seniman-seniman dan budayawan kita termasuk di dunia film. Dan saya senang sekali Mas Menteri, terima kasih udah ada Dana Indonesiana, karena dengan adanya Dana Indonesiana ini produser-produser muda yang punya ide luar biasa, punya kreativitas luar biasa, tapi mereka masih punya ketakutan untuk memproduksi karena keterbatasan dana. Sekarang mereka udah punya solusinya gitu, tinggal mereka berkompetisi untuk biar dipilih karyanya sama komite yang sudah dibentuk, dan akhirnya dananya bisa dilimpahkan ke mereka. Jadinya semangat anak muda untuk terus berkarya ini terus ada tanpa adanya hambatan, karena hambatannya kita sudah temukan solusinya di Dana Indonesia. Nah ini makanya saya senang sekali, apalagi banyak sekali ya produser-produser muda atau bahkan PH-PH kecil yang struggle untuk memproduksi film di masa pandemi seperti sekarang, karena cost produksi yang membengkak, karena sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan, mahalnya lokasi syuting dan lain sebagainya. Terus juga waktu produksi biasanya menjadi lebih panjang karena takutnya di tengah-tengah ada yang sakit. Kewajiban kita untuk karantina juga kalau misalnya sakit di tengah-tengah syuting. Banyak sekali produksi-produksi yang struggle dan akhirnya harus terhenti produksinya karena tidak ada dana. Tapi dengan adanya solusi ini, kita jadi makin semangat berkaryanya. Apalagi yang kreativitasnya luar biasa, jadinya nggak tertahan hanya karena kehabisan dana gitu, Mas Menteri. Terima kasih Mas atas bantuannya untuk kita, para seniman dan para budayawan luar sana. Dan harapan saya tuh adalah seniman-seniman yang mungkin punya track record yang sangat baik gitu di dalam mungkin yang lebih komersial project-projectnya, tapi yang dari dulu kepengen banget menciptakan sesuatu yang mungkin lebih dari sisi substansi, lebih penting dan lain, ya ini kesempatannya gitu loh. Jadinya untuk mengambil lebih banyak resiko, dan harapan saya itu bisa terjadi di situ. Jadinya kita bisa mungkin menutupi hal yang mungkin dari investor komersial tidak bisa ditutupi gitu. Jadi itu harapan besar kayak sih. Jadi mohon untuk dikasih tahu di semua komunitas sinias kita untuk masalahnya di Parvi 56 sebagai humas. Jadi saya juga bisa menginfokan kalau misalnya ada anggota yang punya ide dan punya keinginan untuk memproduksi suatu karya, bisa mengikuti program ini. Dan saya tertarik banget Mas Menteri, tadi Mas Menteri bilang juga kita akan ditolong dari segi distribusi ke internasional, karena saya yakin sekali karya-karya Indonesia ini sudah waktunya lebih dilihat lagi sama mata dunia, karena udah banyak banget yang membuktikan di saat pandemi ini karya-karya Indonesia bisa ke festival-festival luar. Ada yang ke Busan, Locarno, ada juga kemarin ke Berlinale. Dan berarti Mas Menteri juga memberikan akses distribusi ya ke pelaku-pelaku film. Betul, karena banyak dari mereka yang misalnya pun terseleksi, mereka nggak punya cukup anggaran untuk ya kan, kadang-kadang hal-hal yang begitu simple. Ada juga yang mungkin mereka membutuhkan marketing event atau marketing roadshow dan nggak ada dananya untuk melakukan itu agar bisa, karena kan masuk film festival internasional tuh nggak mudah gitu kan. Harus ada lobbynya ya kan, harus ada promosinya dan lain-lain. Jadi itu yang mungkin kita ingin sangat mendukung dan membantu, dan agar animonya ini nggak hilang dari yang sudah sukses sebelumnya gitu. Jadi saya tuh ngobrol terus sama nih pemenang-pemenang International Film Festival yang ikut-ikut itu. Saya ngobrol terus menanyakan gimana sih caranya secara strategis agar kita bisa bukan cuma teman-teman di sini tapi mungkin 100 lagi
yang mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung dunia. Karena saya sama Mbak Prilly, sayang banget gitu loh, kayak kita ini salah satu negara dengan talenta dan kreativitas yang luar biasa, tetapi kok nggak dikenal gitu loh di panggung dunia. Kita kayak underperformer banget gitu di panggung dunia, bener nggak sih? Gemes gitu. Padahal secara kualitas bisa diadu sekali ya Mas Menteri, kualitas Indonesia sama negara-negara lain di Asia sangat bisa diadu sekali, karya-karya kita yang luar biasa. Cuma memang kurangi informasi kita untuk mendistribusikan karya kita, jadinya kita juga nggak punya akses. Tapi dengan adanya bantuan dari Mas Menteri, kita kan jadi tahu kalau misalnya kita bingung ingin mendistribusikan, di Dana Indonesiana bisa membantu untuk mendistribusikan karya kita juga selain mendanai produksinya, seperti itu. Tapi jangan lupa ya Mbak Prilly, ada bukan cuma Dana Indonesiana, ada juga kanal budaya namanya Indonesiana. Jadinya kita juga punya TV channel gitu. Jadi TV channel ini adalah salah satu platform buat kita mempromot karya-karya seniman dan budayawan Indonesia gitu. Jadinya bukan cuma dari pendanaannya sendiri, juga punya platform TV digital yang bisa menampung berbagai macam kreasi yang sifatnya baik edukatif maupun berhubungan dengan budaya. Jadinya ada Dana Indonesiana dan ada channel TV Indonesiana. Ini dua hal yang kita luncurkan, platform dan anggaran, gitu dua-duanya. Dan kita senangnya di Kemdikbud tuh praktis-praktis aja deh gitu. Apa sih yang dibutuhin seniman sama budaya? Kita langsung fokus kepada hal yang bisa move the needle gitu loh dari sisi berikan impact ya Mas Menteri, karena yang kita butuhkan memang bukan cuma dana, kita juga butuh platformnya. Nah, Kemendikbud menyediakan keduanya, ada dana dan ada juga platform atau wadah di mana kita bisa mempromosikan karya kita. Terima kasih Mas Menteri, senang deh saya di hari ini, jadi yang nonton live-nya bisa tahu bagaimana Mas Menteri memperlihatkan dan menyatakan kepeduliannya dengan action yang dilakukan dari Kemendikbud lewat Dana Indonesiana dan platform Indonesiana. Terima kasih Mas Menteri atas solusinya bagi kita semua. Makasih. Ya, harapan saya juga bahwa sistem pendidikan kita itu bisa mulai mengasah kreativitas ini dari awal gitu. Itu kan komponen satu lagi nih yang sekarang masih missing, gimana? Yeah. Dan sangat sulit kalau misalnya semua anak-anak kita masuk kelas aja, gurunya ngomong terus, habis itu dites, kita melihat, kita baru aja meluncurkan asesmen nasional, kan dulu UN udah dibuang, ya kan? Sekarang dengan nasional yang jauh lebih holistik gitu, jadi kita melihat kreativitas, kemandirian, gotong royong, jadi aspek-aspek karakter juga kita assess dalam hasilnya, dan besok kami akan meluncurkan rapor pendidikan hasilnya. Tapi salah satu hal yang sangat penting di dalam perubahan kurikulum, misalnya kita baru meluncurkan kurikulum Merdeka, adalah untuk menyisakan waktu sangat besar untuk project based learning gitu. Project based learning yang akan jauh lebih mengasah kreativitas. Jadi kalau dia sekolah itu ingin fokus melakukan project based learning dalam dunia seni, dalam kebudayaan atau kearifan lokal, ya kan, vokasi seperti videografi atau hal-hal lain, itu bisa dalam komponen itu. Jadi kurikulum kita jauh lebih fleksibel dan memberikan waktu besar untuk project based learning. Harapannya banyak sekali anak-anak dan guru-guru menginisiasi berbagai macam project, dan nggak harus di dalam bidang seni, bisa juga dalam perubahan iklim, bisa dalam project kebinekaan, ya kan, dan toleransi, apapun itu projectnya. Yang itu penting juga ya Mas. Kenapa? Bisa juga olahraga, betul. Jadi project based learning ini kuncinya adalah kerja kelompok menghasilkan suatu karya gitu atau pekerjaan yang praktek. Jadinya anak-anak itu membangun karakter seperti yang Mbak Prilly coba lakukan dengan filmnya Mbak Prilly. Itu menurut kami karakter itu nggak bisa diajarin pakai buku gitu, ya kan? Dan kreativitas juga susah sekali diajarin pakai buku. Gimana caranya jadi kreativitas itu nggak jadi kreatif itu nggak mungkin gitu. Caranya adalah untuk memberikan mereka suatu tugas yang bisa dikerjakan bersama dan mereka mencari solusinya bersama gitu. Sama seperti Mbak Prilly di dunia perfilman gitu kan, harus ngumpul-ngumpul bersama-sama, kolaborasi, mencapai suatu visi, bagaimana caranya problem solving dengan semua tantangan yang ada di depannya.
Jadi kita ingin kurikulum kita tuh jauh lebih merdeka untuk bisa mengakomodasi skill-skill yang sangat sulit dites, tapi malah lebih penting daripada yang bisa dites gitu loh untuk masa depan mereka. Saya sangat setuju, Mas Menteri, karena dengan begitu juga murid-murid terlatih untuk kerja kolektif. Karena mereka ditaruh di dalam kelompok, mengerjakan tugas, mencari solusi dan jawabannya bersama, menyatukan banyak kepala. Mereka jadinya skill untuk mereka diskusi dan berpikir lebih center, itu lebih terlatih kalau misalnya seperti itu. Dan juga mereka bisa melatih skill-skill yang tadinya tidak diajarkan di sekolah. Karena jujur banyak sekali orang-orang yang sukses dengan profesi yang sebenarnya tidak diajarkan di sekolah kan.